Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pada waktu kita sudah diselamatkan, kita sudah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita menunjukkannya? Ya, jadi apakah orang bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita? Ya, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan semua kebaikan untuk kita. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan supaya orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Nah, saudara, nasihat Rasul Paulus kepada orang di Filipi mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Ya. Nah, dia tambahkan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Jadi kerjakan keselamatanmu. Jadi kita sudah diselamatkan, kita harus kerjakan, lakukan, buktikan bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, jadi seperti perintah Tuhan kita lakukan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, pada waktu kita melakukannya bagaimana? Jadi kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati itu tidak bersungut-sungut, ya. Jadi pada waktu kita diminta untuk melayani, kita melayani dengan senang hati, bukan hanya menuruti keinginan kita saja, tetapi terbuka, ya. Hanya diminta untuk melakukan ini itu, kita lakukan dengan senang hati. Nah, pada waktu orang meminta kita melakukan pelayanan itu karena dia melihat mungkin kita ada kemampuan, ya. Mungkin kita dianggap dapat. Itu sebabnya orang minta kita untuk melayani, untuk melakukan, ya. Kadang-kadang keadaan terpaksa harus bisa juga, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau takut akan Tuhan itu kalau dikatakan harus lakukan dengan takut dan gentar, itu maksudnya serius, ya. Kita tahu bahwa Tuhan melihat kita. Kita tahu Tuhan ada di sekeliling kita. Jadi termasuk pada waktu kita berbicara, pada waktu kita apa saja yang kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan mengetahui, ya. Dikatakan bukan waktu saya hadir, tapi waktu saya tidak hadir juga. Jadi justru pada waktu tidak ada orang, waktu sendirian, apa yang kita lakukan? Jadi kita mengontrol diri. Jadi kita dapat melakukan apa yang kita tahu bahwa ini Tuhan senang atau ini Tuhan tidak senang. Ya, jadi kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kita. Melayani hal yang kecil, ya. Melayani itu memang, wah saudara, kalau sudah menyerahkan diri, melayani, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang hebat, ya. Seperti orang berkhotbah, orang melakukan mission trip, pergi ke sini ke sana mengabarkan Injil, orang yang memulai jemaat baru, orang yang menyerahkan hidupnya untuk pergi ke daerah-daerah orang-orang yang belum terjangkau. Itu besar, luar biasa, dan bagus kalau itu sudah dilakukan. Lebih-lebih lagi, ya, Tuhan memberkati. Namun hal yang kecil juga kita lakukan. Jadi kalau sehari-harinya kita melihat di gereja umpamanya, ya, ada sesuatu, oh tidak ada yang kerja, kok ada
sampah yang berceceran kita angkat, kita buang, ya. Kita lihat bahwa di gereja tidak ada barangkali dekorasinya, barangkali perlu supaya indah, ya kita bantu untuk membuat rangkaian bunga, atau kita kasih tanaman ke gereja supaya gerejanya asri. Saudara, hal-hal yang kecil itu, ya, itu kan bisa dilakukan dan tidak harus melakukan hal-hal yang sepertinya orang yang terlihat, justru yang tidak terlihat, ya. Jadi walaupun tidak ada yang melihat, tidak ada yang terima kasih, tidak apa-apa. Tuhan yang terima kasih. Ya, dulu saya punya oma itu, omanya Pak Edi, ya. Umurnya sudah 90 lebih. Kalau ke gereja tuh awal. Jadi karena dia benar mengasihi Tuhan. Mungkin saya pernah ceritakan, ya. Jadi masih awal sudah ke gereja, dia hanya menata buku nyanyian, dia menyapu, tidak kelihatan kotor tapi dia tetap menyapu begitu. Dan itu perkara yang sepertinya kecil, ya, mungkin tidak dapat nama besar, namun dia lakukan karena dia takut dan gentar akan Tuhan, ya. Jadi walaupun tidak ada orang, dia lakukan, ya, tidak disuruh sama pendeta, tidak. Padahal ada pembersih gereja, tetapi dia tetap lakukan karena dia mengatakan itu yang dia bisa. Dia ingin melakukan untuk Tuhan, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita mengajarkan kepada anak cucu kita supaya mereka melakukan apa-apa itu takut dan gentar kepada Tuhan, ya. Kerjakan keselamatannya dan mereka ya diberitahu ayat ini, ya. Bukan saja waktu aku hadir, waktu aku tidak hadir. Jadi itu sebabnya mereka akan mengerjakan dengan sepenuh hati. Dan diajarkan untuk tidak bersungut-sungut. Karena kalau bersungut-sungut itu seperti bersungut-sungut tidak berterima kasih kepada Tuhan. Jadi Tuhan senang kalau kita berterima kasih, tidak bersungut-sungut. Lakukan semua dengan sukarela, ya, dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar, ya, untuk sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, baik di rumah, baik di gereja, ya, melakukan perkara yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya tidak ada hadiahnya, tapi untuk Tuhan, ya. Baik, mari kita terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan ayat-ayat ini kepada kami, sehingga kami mengerti ya Tuhan bahwa kami harus melakukan keselamatan dengan takut dan gentar, ya, dan kami melakukan semuanya kepada Tuhan, untuk Tuhan, dan kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya semakin hari hidupnya semakin dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Begitu saudara-saudara, ya, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.